Oke, di pertemuan 9 kali ini akan pengenalan dulu ya ke MVC dan Laravel ya. Karena nanti RPS-nya selama 1 bulan ke depan ya 4 pertemuan ini akan fokus di Laravel ya di konsep MVC gitu. Ya nanti setelah itu akan ada kuis materi keseluruhan, lalu sisanya tidak ada materi lagi tapi mengerjakan project proyeknya ya sampai dengan UAS. Ya, jadi materinya cuman ini sebulan terakhir. Oke, nah tentang konsep MVC dulu ya. Apa sih MVC ya? MVC. Nah, kalau MVC itu sebenarnya pola arsitektur aplikasi ya, singkatannya dari model view controller ya. Model itu basis datanya ya, controller itu logikanya, terus view itu tampilannya. Singkatnya seperti itu, gitu. Nah, untuk di model sendiri mungkin tidak sesimpel kalau eh, pakai PHP aja ya. Kemarin pakai PHP natif, struktur basis datanya itu ada di MySQL-nya ya. Kita kan karena pakai MySQL. Nah, nanti kalau di MVC ini, khususnya di Laravel, nanti tetap ada suatu coding tambahan untuk membuat pemodelan datanya ya. Tapi kalian tetap bisa kok pakai struktur database yang sama ya. Jadi nanti kan tujuannya mengenalkan dua sebenarnya pemrograman web ini. Yang sebelum sampai UTS kemarin PHP natif, terus nanti di-upgrade projectnya ke MVC, ke Laravel. Nah, untuk database-nya sendiri masih dapat digunakan tabel maupun relasinya. Cuma nanti tambahannya di setup modelnya saat Laravelnya. Oke, nah untuk view viewnya juga ini masih bisa tampilannya masih bisa serupa cuma nanti kayak setting CSS-nya itu folderingnya perbedaan menyimpan tempat folderingnya gitu ya. Nah yang akan sangat berbeda ini adalah controllernya karena konsepnya nanti udah OOP ya kalau di Laravel itu. Jadi sebenarnya yang paling banyak rombak adalah di controllernya yaitu menyatukan model dan view dan juga memproses request dari view gitu. Oke. Nah, kenapa kita nggak cukup belajar PHP natif aja, dilanjutkan konsep MVC ini? Nah, karena konsep MVC ini sebenarnya dikembangkan untuk mendukung enterprise enterprise project ya, yang mana ngerjainnya dikerjakan banyak orang gitu. Kalau cuma dikerjain sendiri, jadi full stack programmer mungkin ya udah kemarin PHP natif cukup gitu ya. Atau kalau kelompoknya kayak cuman bertiga kemarin sebenarnya cukup. Tapi kalau timnya udah banyak, skalanya besar, terus ada inheritance, jadi mewariskan gitu ya, ada pergantian tim gitu. Nah, lebih baik menggunakan konsep MVC ini karena semua bisa bekerja dengan konteksnya masing-masing gitu ya. Ada yang mengerjakan front end dan back end. Lalu konsisten supaya ada konsistensi, tidak ada spaghetti code ya, tidak ada spaghetti code. Jadi kalau spaghetti code tuh style masing-masing gitu ya, campur aduk gitu. Siapa yang ngoding ya itu stylenya. Tapi kalau pakai MVC sudah ada strukturnya sendiri. Nah, lalu ada maintenance mudah, mudah di-extend, scalable, juga mensupport TDD. TDD itu Test Driven Development. Ya, setiap komponen MVC dapat diuji secara terpisah. Dan yang terakhir adalah mendukung SEO friendly gitu. Lalu kapan digunakan si MVC ini? Kalau kita compare ya antara MVC dan native atau non arsitektural yang kemarin kalian kerjakan sampai UTS, itu ada 5 aspek perbedaan ya dari skala aplikasinya. Nah, MVC ini cocok untuk menengah hingga besar. Meskipun proyek kalian sekarang masih sederhana, mungkin kecil gitu ya, tapi kita ya belajar aja supaya bisa di-upgrade gitu ya. Lalu kompleksitasnya banyak fitur, bisa mendukung banyak fitur dan interaksi interaksi kompleks.
lalu akan bisa mendukung tim pengembang ya. Jadi yang mana tugasnya itu punya masing-masing gitu ya. Lalu ada di kecepatan pembuatan awalnya dulu. Memang sih ini minus ya, lebih lambat karena butuh setup dan struktur. Nah, kalau kalian lihat materi yang saya lampirkan di ilmu, itu perlu ada nge-setup lagi ya, nge-setup sedikit ya. Tapi kalau udah sekalinya di setup dan structuring ke sananya jadi lebih cepat ya. Meskipun ini minus di kecepatan, tapi pas tujuan penggunaannya itu nilai plus karena bisa siap pakai dan scalable gitu. Lalu siapa yang boleh bisa menggunakan MVC ini? Ya tentu saja karena tadi ada pembagian tim tadi ya. Nah ini sebenarnya cocoknya untuk tim yang terbagi dua gitu, front end developer, back end developer. Ya meskipun nanti kalau di kerja timnya kalian ya nyoba aja dua-duanya gitu ya, mendesain front end maupun back end. Cuman nanti kalau udah di kantor gitu ya, ya pasti spesifik kerjaannya front end, yang back end gitu. Nah, bagaimana sekarang konsepnya si MVC ini? Nah, ini secara umum ya, secara umum karena Laravel itu salah satunya aja. Nah, jadi ini konsep MVC secara umum. Nanti kalau Laravel sendiri ada perbedaannya sedikit. Nah, kurang lebih kalau misalnya kita ambil konsep MVC ini CI ya, Code Igniter ya. Ini kalau misalnya kita pakai GitHub ya ini opsional, tapi kita kan udah belajar juga ya. Ini adalah folder untuk config repo kita. Terus ada satu folder khusus namanya folder app. Nanti isinya adalah dibagi lagi si masing-masing tadi model view controllernya, di mana setiap kode aplikasi hanya berhubungan terhadap apa yang dia kerjakan gitu. Lalu ada folder public, ya dalam hal ini halaman awal yang bisa diakses oleh pengguna di browser. Ya. Lalu ada juga kita bisa menambahkan folder untuk melakukan testing, menambahkan folder vendor dalam hal ini kalau di CI itu isinya library ya, library yang dibutuhkan aplikasi. Folder ini dibuat oleh Composer. Nah, tentang Composer juga salah satu yang perlu diinstal kalau kalian sudah menyimak bagaimana tutorial untuk menginstal library untuk Laravelnya perlu menginstal Composer dulu ya. Lalu ada writable folder yang bisa ditulis oleh aplikasi, biasanya digunakan untuk menyimpan file log session. Jadi ini si writable-nya itu di luar konteks, lognya di luar dari konteks aplikasinya itu sendiri. Ya, setting-setting semuanya di luar dari folder aplikasinya. Nah, kalau di Laravel, ya mirip sih, ya mirip settingnya. Sama untuk app terpisah untuk back-end-nya aja. Lalu ada suatu folder sendiri yang menyimpan konfigurasi atau setting ya. Lalu ada folder database untuk memindahkan atau memigrasikan basis data kita. Lalu yang public ini adalah yang nanti diakses ya, compiled resource yang akan diakses oleh browser. Lalu resource ya ini JavaScript-nya, SAS-nya ataupun biasanya apa ya, foto video gitu ya, intinya sumber ya di luar dari app-nya sendiri. Lalu root itu website root ya. Root itu kayak membagi jalur ya, kayak URL-nya, setting path gitu. Itu di rootnya. Lalu ada environment config ini untuk sistemnya, PHP dependency, JSON dan log itu. Lalu ada node dependency, ya ini untuk JSON-nya. Seperti itu kon config-nya untuk Laravel secara default ya. Oke, nah kalau kita breakdown lagi, tadi kan fokusnya di Laravel itu app-nya ada aplikasi kita ya. Nah, di dalamnya sendiri nanti terbagi menjadi yang folder utama itu adalah console, exception, terus ada controller. Ya, controller ini di dalamnya lagi di dalam si HTTP-nya dan sebagainya ya. Nah, ini biasanya
Biasanya yang selalu ada ini adalah controller. Untuk middleware sendiri tergantung apa yang akan kita pakai ya. Misalnya untuk autentikasi untuk login gitu ya dan sebagainya. Tidak tidak semua dipakai, tergantung apa yang kita mau pakai ke aplikasi kita. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Laravel-nya. Salah satu jenis dari MVC. Untuk Laravel sendiri ini, kenapa kita pilihnya Laravel ya? Kenapa nggak CI atau yang lain atau Cake PHP atau apa gitu ya? Ya karena ini yang paling populer. Ya. Coba aja coba dilihat apa lowongan gitu ya, lowongan developer gitu. Masih banyak yang requirement-nya untuk bisa Laravel. Jadi masih worth it untuk dipelajari ya. Dan juga utamanya karena ini didukung oleh server Apache dan Ning yang saat ini dipakai oleh Exam. Sebenarnya bisa juga sih kalau Laravel itu bisa pakai Laragon ya, opsional gitu. Mungkin ada beberapa yang kalian belajar Laravel udah sama Laragon ya, nggak apa-apa dilanjut. Itu cuman teknis tools aja, tapi kalau mau lanjut pakai Exam karena kita database-nya pakai Exam, kemarin juga project PHP natif pakai Exam gitu. Jadi saya pilihkan tutorial yang eh Laravelnya di Exam ya. Tapi kalau ada yang udah pernah belajar duluan terus pakai Laragon, monggo boleh dilanjut. Oke, terus fiturnya sendiri ya. Oke, secara utama sekarang ada package ya, terus ada package, ada ORM, ini tujuannya untuk bisa mengabstraksi database berbasis objek. Nah, ini yang tadi saya sebutkan lagi, database-nya masih bisa dipakai, tetapi perlu diabstraksi dulu database-nya berbasis objek di kodenya, gitu ya. Terus bisa menaruh application logic sendiri, ya nanti ditaruh di controller, di service, atau di dalam model. Nah, lalu untuk URL-nya sendiri, ini berdasarkan nama root yang tadi ada folder routing gitu ya, bukan hard-coded URL. Jadi lebih fleksibel kalau misalnya ada perubahan, kan biasanya kalau kita naruh link gitu ya, kalau misalnya link tuh apa, ketika kita mengubah suatu URL ke link, biasanya kode button ataupun linknya itu harus kita ubah juga. Tapi kalau di sini enggak. Ketika routingnya yang diubah, apa yang kita berikan tadi, routingnya akan berubah, URL-nya akan berubah sendiri sesuai routingnya. Lalu untuk RESTful controller, nah bisa controller yang mengikuti konvensi REST ya. Dan banyak lainnya yang memang disupport oleh Laravel. Gitu. Oke, nah kenapa? Tadi kan udah apa, sekarang kenapa? Oke, Laravel, karena penyempurnaan resource ya, juga mudah dan dokumentasinya lengkap gitu. Jadi kalau misalnya modul yang kami berikan, dosen berikan kurang lengkap, kalian bisa akses aja di official documentationnya Laravel, lengkap, termasuk di forumnya ya. Lalu ini open source ya, free untuk di-develop. Arsitekturnya tadi udah MVC, terus ada Blade template untuk view-nya. Jadi sudah ada template sebenarnya kalau misalnya belum punya apa ya, belum punya tampilan ya. Kalau misalnya kita belajar tanpa UTS kemarin gitu, mungkin kalian bisa langsung menggunakan Blade template ini. Tapi kalau mau lanjut dari front end yang udah kalian buat juga bisa. Ya ini yang basic aja sih. Yang basic asal bisa CRUD gitu dari si Laravelnya. Lalu ada fitur migration security yang lebih baik dibandingkan kalau kita ngoding native sendiri. Mungkin nggak ada waktu sih lebih tepatnya untuk kepikiran untuk security dan sebagainya. Tapi kalau kita udah pakai Laravel ini udah nggak usah dipikirin saat tadi kan ada authentication ya. Authentication di controllernya itu udah mensupport setidaknya kalau kita bikin aplikasi yang benar-benar di up di web itu tidak terlalu rentan gitu karena sudah ada yang memikirkan security di belakangnya dan ada komunitas yang besar untuk kalian bisa nanya-nanya
di forum. Nah, sekarang, ya maksudnya pekan ini sih, nggak sekarang banget ya, pekan ini yang perlu kalian lakukan adalah menginstalasi Laravel ya. Bisa mengikuti tutorial yang saya sharekan di ilmu. Lalu untuk bisa coba dulu sendiri lah project project Hello World aja dulu kalau untuk sendiri. Nah, tapi tujuan akhirnya untuk yang kelompok adalah mengupgrade, memindahkan eh, project kelompoknya ke Laravel semuanya gitu. Coba konfigurasi environment, bikin database. Buat model controller view ini masih nanti sih sampai minggu depan ya buat root dan mengembangkan fitur. Ya, ketujuh ini adalah target selama belajar selama 1 bulan ini. Lalu 2 bulan setelahnya itu adalah tidak ada kelas ya, benar-benar mendevelop aplikasinya di Laravel. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin?